Salam penuaian, salam terobosan. Semangat pagi! Semuanya semangat pagi. Apa kabarnya Bapak Ibu semuanya? Anak-anak Tuhan yang luar biasa. Ya, senang sekali. Hari ini Jumat tanggal 28 Maret 2025. Boleh bersama-sama kembali dengan Bapak Ibu yang mengasihi dan dikasihi oleh Tuhan. Ya, mari kita buka Alkitab kita hari ini dari kitab Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-12. Hari ini kita akan belajar dari seorang yang bernama Gideon. Ya, Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Gideon dan berfirman kepadanya, demikian, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Bapak Ibu sekalian, saya yang tinggal di New York, ya, kalau saya bepergian di sekitar rumah saya ini, saya cukup hafal sehingga saya tidak perlu menggunakan GPS atau Google Maps, ya. Tapi saking luasnya yang namanya New York, Bapak Ibu sekalian, apalagi kalau pergi ke state-state lain, maka saya akan menggunakan salah satu aplikasi GPS, itu namanya Google Maps, ya. Nah, suatu kali Google Maps bilang waktu saya melakukan perjalanan bahwa saya disuruh putar balik, Bapak Ibu sekalian. Padahal menurut saya jalan ke depan itu, lurus itu lebih cepat, ya. Tetapi setelah saya mengikuti petunjuk daripada Google Map itu, ternyata benar Bapak Ibu sekalian. Di depan itu ada macet total karena ada perbaikan jalan, ya. Nah, itulah yang disebut dengan future foresight. Melihat sesuatu yang belum kita lihat dengan mata, tapi mempercayainya karena sumbernya terpercaya. Sama seperti hidup ini, Bapak Ibu sekalian. Ketika pandangan kita jauh ke depan, bukan hanya dari nalar, tapi dari tuntunan Tuhan, itulah yang dialami oleh Gideon, Bapak Ibu sekalian. Maka itu saya beri judul renungan pada hari ini, yaitu melihat dari kacamata iman. Ya, saya ini kalau di rumah memang saya lepas kacamata, ya. Tapi kalau pergi keluar saya pakai kacamata. Waktu saya memakai kacamata, maka segala sesuatunya terlihat lebih jelas. Nah, ini dengan tema melihat dari kacamata iman, supaya Bapak Ibu sekalian bisa melihat masa depan itu dengan jauh lebih jelas. Nah, dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 12 tadi, dengan jelas Alkitab berkata bahwa Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Nah, yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita harus melihat diri kita masing-masing seperti Tuhan melihat. Sekali lagi, kita itu harus melihat diri kita sendiri seperti Tuhan melihat kita. Seringkali kita itu sesungguhnya tidak tahu siapa diri kita. Tapi Bapa di sorga, Tuhan Yesus itu jauh lebih tahu tentang diri kita daripada kita sendiri. Gideon merasa kecil, dia merasa tidak layak. Tapi Tuhan menyebut Gideon pahlawan yang gagah berani. Ketika Tuhan memanggil Gideon, Bapak Ibu tahu nggak ada di mana? Gideon sedang bersembunyi. Ya, dia sedang bersembunyi di tempat pengirikan gandum. Kenapa?
karena dia orangnya penakut dan dia takut banget dengan yang namanya musuh, Bapak Ibu sekalian. Gideon itu bukan jenderal, dia bukan pemimpin, bukan orang yang berpengaruh. Dia itu nothing, nobody, bukan siapa-siapa, nggak ada apa-apanya. Bahkan Gideon sendiri mengakui bahwa dia berasal dari kaum yang paling kecil dan keluarga yang paling lemah. Tapi lihat tadi, Tuhan tidak menyapa Gideon dengan kata, "Hei kamu manusia tak berguna, hei kamu manusia pengecut, makanya kamu bersembunyi." No, Tuhan memanggil Gideon dengan kata, pahlawan yang gagah berani. Mengapa Tuhan memanggil demikian? Karena Tuhan tidak melihat siapa Gideon hari itu. Demikian juga Tuhan yang sama. Dia tidak melihat siapa kita hari ini, tetapi yang dilihat oleh Tuhan, yaitu siapa Gideon di dalam rencananya di masa depan. Demikian juga Tuhan melihat kita, siapa kita di dalam rencana Tuhan di masa depan. Tuhan itu, Bapak Ibu sekalian, melihat potensi, bukan melihat keterbatasan. Sekali lagi, Tuhan itu jauh lebih mengenal diri kita masing-masing daripada kita sendiri. Ya, Tuhan melihat hasil akhir, bukan kegagalan kemarin, bukan kegagalan hari ini juga. Tuhan percaya bahwa ketika kita berjalan bersama Tuhan, kita akan menjadi seperti yang Tuhan tetapkan sejak semula. Hari ini, banyak orang yang suka pakai filter Instagram, ya. Bagi yang main IG, Instagram, dia akan ngerti akan hal ini. Mengapa mereka pakai filter? Yaitu agar wajah katanya kelihatan lebih glowing, kulitnya lebih halus, pipinya lebih tirus. Orang pakai filter supaya kelihatan lebih baik daripada kondisi aslinya, ya. Tuhan juga pakai filter, bukan Bapak Ibu sekalian, tapi bukan filter yang palsu. Tuhan pakai filter dari sorga. Tuhan tidak melihat kita berdasarkan kelemahan kita dan kegagalan kita saat ini, tapi berdasarkan rencana sorga untuk masa depan kita. Tuhan melihat kita dengan mata profetik, seperti melihat foto versi editan yang sudah jadi masterpiece. Padahal kita ini sesungguhnya masih mentah. Tapi Tuhan berkata kepada setiap kita, seperti berkata kepada Gideon, kita ini adalah pahlawan. Engkau adalah pahlawan. Meskipun kita masih merasa sebagai seorang penakut. Sekali lagi, Tuhan hari ini mau berbicara kepada setiap kita ini, bahwa kita ini, kamu ini adalah seorang pahlawan yang gagah berani. Seorang pahlawan yang gagah perkasa. Ayo taruh tangan kanannya di dada kita dan berkata, aku ini, iya, aku ini adalah pahlawan. Pahlawan yang gagah perkasa. Pahlawan yang gagah berani. Karena Tuhan telah mengatakannya kepadaku. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lihat diri kita dengan kacamata ketakutan, kegagalan, atau trauma masa lalu. Mari lihatlah diri kita ini seperti Tuhan melihatnya. Bahwa kita ini orang berpotensi. Kita ini sudah dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dan hari ini kita sedang ada dalam proses Tuhan untuk mengalami dan menjadi alat Tuhan yang
dahsyat dan luar biasa di hari-hari yang akan datang. Identitas kita tidak ditentukan oleh masa lalu kita. Identitas kita ditentukan oleh apa kata firman Tuhan. Ya, Tuhan berkata bahwa kita itu adalah anaknya, kita itu adalah milik kepunyaan Tuhan, kita ini berharga di hadapan Tuhan. Sekali lagi, selain berharga dan itu semua yang sudah saya sebutkan, kita itu adalah pahlawan yang gagah perkasa, pahlawan yang gagah berani. Ulat Tuhan siapkan jadi kupu-kupu, asal dia tidak menyerah di dalam kepompong. Iman itu adalah melihat diri sendiri melalui kaca mata Tuhan. Ya, mari kita lihat hal yang kedua. Dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-14. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-14. Lalu berpalinglah Tuhan kepada Gideon dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini. Ya, perhatikan ayat ini. Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Nah, selanjutnya ini keren. Bukankah aku mengutus engkau? Tadi kita sudah baca bahwa Gideon itu adalah seorang penakut. Dan Tuhan berkata sekarang pergilah dengan kekuatan ini. Gideon bukan mengalami krisis identitas dan kepercayaan diri. Ya, Gideon itu benar-benar rusak jati dirinya. Ketika Tuhan memanggilnya untuk memimpin pembebasan bangsa Israel dari penindasan orang Median, respon daripada Gideon, Tuhanku, dengan apakah aku dapat menyelamatkan orang Israel? Dan kemudian Gideon memberitahu Tuhan, seolah-olah Tuhan nggak tahu, ya kan? Dia bilang gini, ketahuilah Tuhan, aku ini adalah dari kaum yang paling kecil di antara suku Manasye, nggak ada artinya. Dan aku adalah yang paling muda di antara kaum keluargaku. Jadi Gideon merasa tidak layak. Ya, seringkali kita ketemu juga dengan banyak anak Tuhan yang merasa dirinya tidak layak. Dan orang-orang yang demikian punya banyak alasan. Ya, Gideon punya alasan karena dia memang dari keluarga yang kaum paling kecil. Gideon punya alasan karena dia merasa paling lemah, paling muda, dan paling tidak layak. Tetapi Tuhan tidak menunggu Gideon menjadi layak. Tuhan tidak menunggu Gideon menjadi orang yang hebat dulu. Tuhan tidak menyuruh Gideon menunggu dia jadi kuat, kaya, populer, atau berpengaruh. Tuhan hanya berkata, sekarang Gideon, pergilah dengan apa yang ada padamu, dengan kekuatanmu sendiri sekarang. Bukankah aku yang mengutus kamu? Tuhan seringkali, Bapak Ibu sekalian, tidak menghapus keterbatasan kita, tetapi justru Tuhan memakai keterbatasan kita ini untuk menunjukkan kuasanya. Tuhan lebih tertarik pada ketaatan kita daripada kesiapan kita yang sempurna. Sekali lagi, Tuhan lebih tertarik pada ketaatan kita daripada kepada kesiapan kita yang sempurna. Ada orang yang berkata begini, saya mau jalan pagi, saya mau jogging, tapi tunggu saya mau beli sepatu yang mahal dulu, celana olahraga yang keren, kemudian jam tangan yang pintar, kemudian apa itu yang di telinga itu earphone yang pakai Bluetooth, ya. Bapak Ibu tahu nggak?
keringat itu tetap keluar meskipun hanya pakai sandal jepit. Jadi jalan pagi atau jogging bisa dilakukan dengan memakai apa yang ada. Nggak tunggu sampai punya sepatu yang mahal dan bagus. Karena hasil itu bukan dari sepatu, tapi dari kemauan untuk mulai bergerak. Begitu juga dengan iman, Bapak Ibu sekalian. Tuhan tidak menunggu kita itu sempurna. Tuhan tidak menuntut kita punya semua perlengkapan rohani ya sebelum melangkah. Tuhan hanya berkata hari ini kepada setiap kita, mulailah dengan apa yang ada padamu. Sekali lagi, mulailah dengan apa yang ada padamu. Karena kalau Tuhan yang memanggil, Tuhan juga yang melengkapi. Jangan tunggu kita punya banyak uang dulu, baru membeli. Ya, tapi mulailah dari 2 dinar itu Tuhan bisa pakai seperti yang ditulis di dalam kitab Lukas pasal 21. Jangan tunggu Bapak Ibu hafal ayat-ayat Alkitab baru bersaksi. Biarlah mulai hari ini ceritakan saja apa adanya yang Tuhan sudah buat dalam hidup kita ini. Jangan tunggu kita sempurna untuk memulai pelayanan. Mulailah dari tempat yang sederhana. Tuhan kemudian bisa membesarkannya. Demikian pula jangan tunda untuk minta maaf atau mengampuni karena belum kuat. Tuhan bilang, pergilah dengan kekuatan yang ada dan aku akan menyertaimu. Jangan tunggu nanti. Tuhan memanggil setiap kita hari ini. Bukan karena kita hebat, tapi karena Tuhan menyertai. Dan kalau Tuhan sudah mengutus, kekuatan kecil itu lebih dari cukup asal kita melangkah dengan iman. Jangan tunggu semua sempurna baru mulai. Mulailah dengan apa yang ada. Tuhan sering kali memanggil yang tidak siap, lalu mempersiapkan mereka. Ya, hari ini Tuhan sedang berbicara apa kepada kita? Mungkin Tuhan mau kita mengerjakan sesuatu dan kita merasa ini tidak cukup, ya. Ini bukan qualified, nggak qualified aku untuk itu. Ingat seperti kata firman, pergi, ya, Tuhan menyertai, dan saya percaya kalau Tuhan menyertai, maka kita akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa. Dan yang terakhir, mari kita lihat dari Hakim-Hakim pasal 6 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Hakim pasal 6 ayat 22 sampai dengan 24. Maka taulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuanku Allah. Sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Ayat 23. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Setelah itu Gideon sadar bahwa ia sedang berbicara langsung dengan malaikat Tuhan, ia menjadi sangat ketakutan. Menurut tradisi, Bapak Ibu sekalian, melihat Tuhan atau utusan Tuhan itu bisa berarti hukuman atau kematian. Namun Tuhan menenangkan Gideon dengan berkata, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Disinilah momen transformasi secara rohani terjadi atas hidupnya Gideon.
Ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan menanggapi dengan iman, bukan rasa takut lagi. Bukti responnya apa? Ia langsung mendirikan mezbah dan menyebutnya Tuhan itu keselamatan. Membangun mezbah apa artinya? Arti daripada membangun mezbah yaitu menjadikan Tuhan pusat hidupnya. Berdoa dan memuji Tuhan, menyerahkan ketakutan dan menggantinya dengan penyembahan, dan berkata, Tuhan, Engkaulah perlindunganku dan pengarah masa depanku. Seperti pujian tadi, setiap musim kehidupan kita, Tuhan itu selalu ada menyertai kita. Takut memang tidak akan hilang Bapak Ibu sekalian waktu kita berdoa dan memuji Tuhan. Tapi iman bisa menang atas ketakutan. Di tempat mana kita yang paling takut hari ini, Bapak Ibu sekalian, percayalah Tuhan hadir secara nyata. Nah, secara singkat, akhirnya Bapak Ibu sekalian, Gideon dengan 300 tentaranya, ya hanya dengan 300 tentara dan pasukannya itu Bapak Ibu sekalian, Gideon berperang melawan pasukan Median yang jumlahnya banyak banget seperti belalang katanya banyaknya. Itu ada kurang lebih 135.000 prajurit. Pasukan Gideon hanya 300. Jadi kalau dibikin perbandingan, yaitu 1 lawan 450 orang. Ya, Tuhan itu tidak butuh angka besar, Bapak Ibu sekalian. Yang Tuhan butuhkan yaitu hati yang penuh ketaatan. Seringkali saya katakan di dalam ketaatan ada berkat dan di dalam ketidaktaatan yang ada adalah hukuman. Ya, kemudian kita lihat kemenangan dialami oleh Gideon. Jadi kemenangan itu datang bukan dari jumlah, tapi kemenangan itu datang dari penyertaan dan kuasa sorga. Tuhan tidak pernah melihat kuantitas, tapi yang Tuhan lihat adalah kualitas iman. Hari ini kita belajar dari kisah Gideon bahwa melihat dari kacamata Tuhan mengubah segalanya. Yang pertama, Tuhan melihat kita bukan seperti kita melihat diri kita sendiri, tapi seperti rancangannya bagi masa depan kita. Tuhan melihat kita adalah pahlawan. Pahlawan yang perkasa, pahlawan yang gagah berani. Yang kedua, kita sudah belajar bahwa Tuhan tidak menunggu kita kuat baru memanggil. Tidak. Tapi Tuhan berkata, pergilah dengan kekuatanmu yang ada. Artinya, langkah kecil yang disertai Tuhan itu lebih besar daripada strategi manusia. Dan yang ketiga, kita belajar Tuhan ingin kita membangun mezbah di mana kita merasa paling lemah. Tuhan nggak mau kita membangun alasan, tapi membangun mezbah. Jadi jangan terus sembunyi dalam ketakutan, tapi naiklah, masuklah ke tempat penyembahan. Karena dari sanalah datang kekuatan dan arah masa depan. Gideon adalah bukti bahwa ketika kita melihat hidup dari mata iman, kita bisa mengalahkan 135.000 musuh hanya dengan 300 orang. Karena Tuhan tidak butuh angka besar, tapi sekali lagi, yang Tuhan butuhkan daripada kita adalah ketaatan. Bersama saya ucapkan ketaatan. 2, 3, ketaatan. Ya, mari kita berdoa, materaikan kebenaran firman Tuhan. Biar mulai hari ini Bapa, kami mau melihat segala sesuatunya dari kacamata iman. Kami mengucap syukur hari ini Engkau berkata kepada setiap kami bahwa hidup kami itu berharga, begitu berarti di hadapan-Mu, dan Kau melihat kami ini adalah pahlawan.
Kami teringat akan Roma pasal 8 ayat 37, bahwa nasib kami sudah ditetapkan oleh Engkau, yaitu di dalam Yesus. Nasib kami adalah lebih daripada orang-orang yang menang. Materaikan kebenaran firman Tuhan ini, sehingga kami mulai hari ini tidak lagi takut untuk melangkah. Karena bersama dengan Tuhan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin.